Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan lanjutkan kembali pelajaran bahasa Arab kita dari kitab Al-Muyassaru fi Ilmi Nahwi. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas isim mansub yang ke-11, yaitu ismula, halaman 67. Sebelumnya perlu saya sampaikan ya pada antum bahwasannya huruf la ya, lam alif, huruf la itu dalam bahasa Arab itu ada beberapa macam. Di antaranya yang pertama adalah zaidah, huruf la tambahan. Ya, zaidah, huruf la tambahan, dan dia tidak memiliki arti. Dia fungsinya hanya memperkuat makna kata yang terletak di depannya. Dan biasanya dia terdapat pada kalimat sumpah. Seperti dalam Al-Quran, la uqsimu bihadzal baladi. Ya, la uqsimu. Uqsimu artinya aku bersumpah, tapi la di sini tidak ada arti. Dia hanya memperkuat makna sumpah, ya. Sungguh aku bersumpah, ya, aku benar-benar bersumpah, ya, bihadzal baladi, dengan negeri ini, ya. Jadi yang pertama itu la zaidah, huruf la tambahan, tidak memiliki makna dan fungsinya li ta'kid, ya. Ta'kid untuk memperkuat makna kata yang terletak di depannya. Kemudian yang kedua adalah nahiyah, ya, huruf la yang digunakan untuk melarang. Ya, artinya jangan. Dan ini termasuk amil jazm. Amil jazm, dan ya terletak sebelum fi'il mudhari'. Ya, sudah berlalu pembahasannya. Misalnya la tazhab, jangan kamu pergi. La ta'kul, jangan kamu makan. Ya, itu huruf la nahiyah, artinya jangan. Ada juga huruf la nafiyah, ya, huruf penafian, yang artinya tidak, dan biasanya masuk kepada jumlah fi'liyah, dan dia tidak beramal. Ya, tidak beramal. Tidak mempengaruhi i'rab kata yang terletak di depannya. Seperti misalnya la yazhabu Muhammadun ilal madrasati, misalnya. Muhammad tidak pergi. La yazhabu, tidak pergi. La ya'kulu, tidak makan. Ya. Itu la nafiyah. Ada juga huruf la atifah atau huruf ataf. Ya, huruf ataf, huruf penghubung. Misalnya iqra kitaban la majallatan. Bacalah kitab, bukan majalah. Ya, la di situ kita terjemahkan bukan. La. Itu huruf atau fungsinya adalah untuk ya menghubungkan dua kata. Dan dia menyebabkan kata yang terletak di depannya itu beri'rab sama dengan kata yang sebelumnya yang terhubung dengannya, atau dikenal dengan istilah ma'tuf alaih. Tuh. Kemudian ada juga namanya la nafiyah lil jinsi. Ya, huruf la yang menafikan seluruh jenis. Dan ini masuknya kepada jumlah ismiyah, ya, mubtada khabar. Dan dia menafikan seluruh jenis. Maksudnya menafikan seluruh jenis. Maksudnya dia menafikan menafikan khabar dari seluruh jenis mubtada. Ya. Misalnya pada kalimat di sini ada contoh la rajula fid dari. La rajula fid dari. Tidak ada ya seorang laki-laki pun di rumah itu. Nah, di sini ya la nafiyah lil jinsi, menafikan seluruh jenis laki-laki dari rumah itu. Ya, menafikan dari rumah itu seluruh jenis laki-laki. Gitu, la nafiyah lil jinsi, dan dia amalnya sama seperti amalan inna. Ya, menasabkan mubtada dan merafa'kan khabar. Ya, menasabkan mubtada dan merafa'kan khabar. Di sini kita baca
ismu la, ya isim la, amma la, adapun huruf la, fahiya nafiyatun lil jinsi, maka dia adalah menafikan seluruh jenis, ya, huruf yang menafikan seluruh jenis. Ta'malu amala inna, dia beramal seperti amalannya inna. Fatansibul isma, dia menasabkan isim, wa tarfa'ul khabara, dan merafa'kan khabar. Misal contohnya, la rajula fid dari, tidak ada seorang laki-laki pun di rumah itu. La kadhiba mamduhun, tidak ada seorang pendusta pun yang dipuji. Ini huruf la nafiyah lil jinsi. Ya. Dan huruf la nafiyah lil jinsi itu pertama dia masuknya kepada jumlah ismiyah, mubtada dan khobar. Tapi dengan syarat mubtada dan khobarnya harus berupa isim nakirah. Ya, mubtada dan khobarnya harus berupa isim nakirah. Kemudian ya syarat yang lainnya. Jadi pertama huruf la nafiyah lil jinsi ini masuknya kepada mubtada dan khobar ya. Kemudian untuk bisa beramal seperti amalan inna, ya, huruf la nafiyah lil jinsi ini isim yang terletak setelahnya itu harus terpenuhi syarat. Ya, di antaranya yang paling penting untuk diingat pertama, ya, mubtada dan khobarnya itu harus isim nakirah. Kalau tidak terpenuhi syarat ini, maka dia nanti menjadi la biasa, huruf la nafi biasa dan tidak beramal. Kemudian syarat yang kedua, ya, isimnya itu atau mubtada yang terletak di depan itu harus bertemu langsung dengan huruf la itu. Tidak boleh terselang dengan kata yang lain. Ya, tidak boleh diselingi oleh kata yang lain. Jadi ada dua syarat itu yang harus kita hafalkan, ya, supaya huruf la nafiyah lil jinsi ini bisa beramal seperti amalan inna, yaitu pertama mubtada khabar nakirah, kemudian ya harus bertemu langsung, isimnya itu harus bertemu langsung dengan huruf la, ya, seperti pada contoh-contoh yang sudah disebutkan. Nah, kemudian jika sudah terpenuhi syarat, ya, maka nanti mubtada yang terletak di depannya itu nanti istilahnya namanya isim la, sedangkan khabarnya namanya khabar la, ya, isim la nafiyah lil jinsi, khabarnya namanya khabar la, jika terpenuhi syarat yang tadi disebutkan. Dan ada dua keadaan. Ada dua keadaan, ya, isim la ini. Bisa mu'arab, bisa mabniun ala ma yunsabu bihi. Ya, coba untuk muka halaman 69. Dia bisa mu'arab, bisa mabniun ala ma yunsabu bihi. Mu'arab menjadi isim yang mansub, atau dia dikatakan mabni, ya, di atas tanda nasabnya, dan dia dikatakan fi mahalli nasbin, menempati tempat isim yang mansub, ya, karena tadi kan dikatakan bahwasanya isim la ini kan beramalan seperti amalan inna, menasabkan mubtada, merafa'kan khabar. Nah, jadi ini muqaddimah, ya, yang harus antum pahami sebelum nanti kita baca, ya, penjelasan mu'alif di sini supaya kita jadi lebih mudah dalam proses memahaminya. Jadi kalau dia terpenuhi syarat tadi yang dua itu, maka nanti mubtada di depannya menjadi isim la, istilahnya khabarnya menjadi khabar la, isim la nafiyah lil jinsi, khabarnya menjadi khabar la nafiyah lil jinsi. Dan ada isim la ada dua keadaan, bisa mu'rab, bisa mabni. Ya, mu'rab menjadi isim yang mansub, bisa mabni menjadi mabni di atas tanda nasabnya. Ya, mabni di atas tanda nasabnya. Kalau dia isim mufrad, berarti dia mabniun alal fathi. Kalau dia isim musanna, berarti mabniun alal ya. Dan dia fi mahalli nasbin, menempati tempatnya isim yang mansub. Kapan dia mu'rab? Ya, secara umum, gampangnya kalau untuk pemula, kapan dia mu'rab? Ketika dia mudhaf. Dan kapan dia mabni? Ketika dia selain mudhaf. Ya, ketika dia mudhaf, misalnya contoh di sini la sahiba ilmin mazmumun. Tidak ada pemilik ilmu yang dicela. Ya, di sini la nafiyah lil jinsi, ya, terpenuhi syarat, di depannya kan nakirah.
dan bertemu langsung. Kemudian la, berarti di sini la nafiyatun lil jinsi mabniun ala sukun. Kemudian sahiba ismu la, ya ismu la nafiyah lil jinsi, ya. منصوب وعلامة نصبه فتحة لأنه اسم مفرد وهو مضاف علم مضاف إليه مجرور وعلامة جره كسرة لأنه اسم مفرد مذموم خبر لا نفي للجنس مرفوع وعلامة رفعه الضمة لأنه اسم مفرد. Tapi kalau dia bukan mudhaf, ya selain mudhaf, maka nanti dia dikatakan mabni di atas tanda nasabnya. Seperti di sini contoh yang mabni alal fathi ketika dia isi mufrad. La tilmiza hadirun. Tidak ada ya seorang murid pun yang hadir. La nafiyah lil jinsi mabni ala sukun. Tilmiza ismu la mabniyun alal fathi fi mahalli nasbin. Hadirun khabar la marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammah li'annahu ismun mufrad. Nah, di sini sedikit ya muqaddimah sebelum kita nanti membaca penjelasan muallif tentang isim la. Ya, nanti akan kita bahas ketika dia terpenuhi syarat, maka nanti keadaannya seperti apa? Seperti tadi di antaranya sudah saya sebutkan sedikit. Dan ketika tidak memenuhi syarat, nanti jadi seperti apa? Ya, misalnya tadi kan dikatakan syaratnya pertama mubtada khabarnya harus nakiro. Tapi gimana kalau nanti mubtadanya itu ternyata isim ma'rifat? Ya, nanti ada penjelasannya di sini. Atau gimana kalau nanti ya antara huruf la nafiyah lil jinsi dengan mubtadanya itu terselang dengan kata yang lain, itu keadaannya gimana? Nanti akan kita bahas ya untuk sementara ini. Barangkali ini muqaddimah ya yang mudah-mudahan bisa memudahkan kita untuk membahas pembahasan tentang isim la. Ya, wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.